Dok, saya ini kan lagi minum obat dari dokter jantung karena hipertensi, kolesterol sama gula. Ditambah dari dokter saraf. Kata orang kebanyakan makan obat nanti ginjal saya rusak. Udah ya saya nggak minum lagi ya dok. Saya galau nih dok. Ya, itu pertanyaan sejuta umat ya. Apakah dengan konsumsi obat yang banyak ginjal jadi rusak? Ini kita bahas. Halo Nephro Friends, ketemu lagi di Dr. Nings Channel. Kali ini ada pertanyaan menarik dari Nephro Friends tentang obat. Jadi ini saya rasa akan relate dengan banyak sekali masyarakat dan Nephro Friends yang menyimak karena banyak di antara kita itu yang menderita penyakit kronik lebih dari satu. Jadi konteksnya di sini adalah penyakit kronik ya, Nephro Friends, bukan penyakit akut yang 2-3 hari sembuh atau satu minggu sembuh dan nggak perlu minum obat lagi. Tapi ini konteksnya adalah penyakit kronik di mana pasti sebagian besar harus konsumsi obat-obatan secara rutin bahkan bisa bertahun-tahun. Memang yang namanya penyakit kronik itu selalu akan ada yang namanya konsumsi obat. Karena penyakit kronik itu sebetulnya dia dibilang bisa sembuh atau tidak itu sulit ya mendefinisikan sembuh. Karena sembuh itu ibaratnya begini, ada seseorang kena tipes ya, tipes tapi terus dikasih obat, kasih antibiotik, istirahat, dikasih obat-obatan pereda gejala, 5 hari kemudian dia sembuh. Nggak perlu lagi tuh minum antibiotik, nggak perlu lagi minum anti diare, nggak perlu lagi minum anti mual misalnya. Itu yang namanya akut. Tapi kalau kita bicara penyakit kronik, contohnya nih ya, diabetes, hipertensi, ya, terus penyakit kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang nggak bisa terus minum obat cuma 5 hari terus dihentikan, lalu minum obat cuma 7 hari terus dihentikan, itu nggak bisa. Karena penyakit-penyakit kronik itu penyebabnya selalu multifaktor, termasuk ada genetik, termasuk juga kebiasaan, pola makan, kebiasaan hidup, kebiasaan olahraga, itu ada semua sebagai penyebab. Jadinya obat itu tidak menjadi satu-satunya yang mengendalikan penyakit itu. Makanya kalau misalnya obat ini dihentikan, misalnya terus gaya hidup atau pola hidupnya itu belum diubah, masih pola makannya masih nggak bagus, dia tidak memperbaiki dengan gaya hidup dengan kebiasaan olahraga yang rutin, bisa jadi itu naik lagi tensinya, naik lagi gulanya, naik lagi kolesterolnya. Jadi memang obat itu akhirnya harus dikonsumsi rutin bisa sampai bertahun-tahun tergantung bagaimana komitmen atau konsistensi pasien tersebut dalam mengendalikan gaya hidupnya. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau seseorang itu minum banyak obat, ada obat gula, ada obat kolesterol, ada obat jantung, ada ke dokter saraf juga dia minum obat saraf, apakah semua itu bisa merusak ginjal? Nah, sebetulnya ya, obat-obatan jantung, obat-obatan darah tinggi, obat-obatan glukosa tinggi atau gula darah tinggi, obat-obatan kolesterol tinggi, obat-obatan saraf, itu sebenarnya semua obat-obatan yang dibutuhkan justru untuk mengendalikan penyakitnya. Karena kalau kita kembali lagi, penyebab dari gagal ginjal yang paling banyak itu adalah gula darah tinggi pada orang diabetes dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Justru obat-obatan ini sebenarnya membantu mengendalikan gula darah dan tekanan darah itu menjadi lebih normal. Karena kalau nggak normal, itu akan masih bisa merusak ginjal terus-menerus meskipun sedikit demi sedikit. Dan itu justru yang berbahaya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat fungsi atau manfaat dari obat itu, ya tentunya sebetulnya nggak ada masalah ya. Dia tidak akan merusak ginjal, justru melindungi dari darah tinggi dan gula supaya tidak merusak ginjal. Gitu kan logikanya. Tapi kembali lagi ya Nephro Friends, yang namanya ginjal itu adalah muara dari segala macam hal yang kita konsumsi. Mau itu makanan, mau itu minuman, mau itu obat, mau itu sesuatu yang kita hirup, itu akan muaranya semua ke ginjal karena ginjal adalah satu-satunya tempat untuk menyaring darah akhir sebelum dia menjadi kencing dan dibuang oleh tubuh. Nah, kalau melihat fungsi yang seperti itu, tentunya semakin banyak hal yang kita konsumsi, semakin banyak hal apalagi kalau yang kita konsumsi itu adalah makanan yang nggak sehat misalnya. Nah, yang terdampak juga akhirnya adalah ginjal, termasuk obat-obatan.
Karena obat-obatan itu memang ada zat aktif, tapi kan juga ada zat pengikatnya ya, yang dimana di luar zat aktifnya. Dan itu kalau banyak sekali ya ginjalnya lama-lama juga pasti akan terganggu, mau tidak mau. Makanya sekarang gimana kalau kita terpaksa konsumsi banyak sekali obat, apakah harus berhenti? Ya jawabannya tentu saja tidak. Kalau kalian tidak mau konsumsi obat yang banyak, yang tadi saya jelaskan di awal, kembali lagi bahwa penyakit kronik ini kaitannya dengan gaya hidup. Jadi kalau nggak mau obatnya banyak, nggak mau obatnya nambah, nggak mau muncul keluhan baru sehingga menambah lagi obat, ya segera ubah gaya hidup. Atur pola makan, atur pola tidur, atur pola stresnya, olahraga rutin, mengubah gaya hidup itu akan membantu Nefrofriends untuk mengendalikan penyakit-penyakit kronik ini jadi lebih mudah. Jadi tidak membutuhkan terlalu banyak obat. Kalau sekarang sudah terlalu banyak, coba evaluasi apakah gaya hidupnya sudah diperbaiki. Dan kalau belum, segera perbaiki. Karena nanti kalau gaya hidup diperbaiki, jumlah obat yang dikonsumsi itu bisa berkurang loh Nefrofriends. Meskipun mungkin tidak bisa berhenti total ya, tapi paling tidak bisa berkurang. Contohnya orang ini misalnya kenapa harus ke dokter saraf? Karena mungkin muncul keluhan baru. Entah apapun itu, dan keluhan baru itu pasti muncul kalau penyakit dasarnya itu belum terkendali dengan baik. Jadi jangan sampai muncul keluhan baru sehingga nggak perlu lagi tambahan obat. Kira-kira gitu ya Nefrofriends jawabannya. Jadi jangan takut konsumsi obat-obatan selama obat-obatan itu memang bermanfaat untuk mengendalikan penyakit kronik, itu obat-obatan justru melindungi ginjal kalian. Tapi sekali lagi kalau terlalu banyak obat, ginjal pun akan bisa terdampak. Jadi minimalkan obat dengan cara apa? Kendalikan penyakit kronik yaitu dengan mengubah gaya hidup, mengatur gaya hidup, dan kontrol rutin ke dokter. Konsultasikan selalu dengan dokter ahli.